Baptis yang udah sah 2 kali berturut pasti nggak boleh. Nah, pertanyaannya baptisan apa yang nggak sah? Jadi bukan soal sah atau nggak sah dalam artian salah atau benar, tapi intinya gini, baptisan yang benar, yang pertama harus dewasa, karena kita berkata bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Dan yang kedua harus memberi diri, bukan dipaksa oleh siapapun. Yang ketiga, yang paling baik caranya adalah diselamkan. Kenapa saya bilang yang paling baik? Karena itu lambang mati bersama Kristus, bangkit bersama dengan Kristus. Oke, videonya Om Gilbert masuk di FYP gue. Gue respon dikit aja. Jadi kalau baptis diulang atau enggak, jawabannya tidak perlu selama baptisan itu disahkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti udah kelar aja sih. Mungkin ya, karena larinya kurang jauh, mainnya kurang jauh kali ya, saya nggak tahu. Tapi di Kolose pasal 2 itu ada kaitannya dengan baptis dengan sunat. Nah, saya pernah bahas ini di podcast bersama dengan Om Gideon. Bisa langsung cek linknya di Bahtera Yuda. Tapi saya menyampaikan bahwa baptisan itu bukan hanya sekedar sebuah tanda pertobatan, of course itu tanda pertobatan, tapi juga sebuah tanda untuk teologi perjanjian. Artinya orang tua yang punya anak itu diikat di dalam sebuah perjanjian bahwa orang tuanya berjanji akan mengajarkan tentang siapa Tuhan kepada anak-anaknya. Oke, itu terkait dengan sunat. Sunat identikan dengan baptisan. Itu menurut Paulus di Kolose pasal 2. Nah, ini menarik karena kemudian membuka sebuah ruang baptisan bisa dilakukan kepada anak-anak, bahkan bayi. Kalau kita juga merujuk di dalam kitab suci, ada beberapa bagian misalnya Kisah Para Rasul itu terkait seluruh rumahnya kemudian bertobat gitu ya. Apakah di dalam rumahnya ada anak-anak? Kemungkinan juga ada anak ya. Dan tidak ada data yang cukup akurat untuk memberikan sebuah larangan baptisan secara bayi atau masih anak-anak. Nggak ada. Bertobat dan dibaptiskan berarti ada sebuah pemahaman orang yang bertobat itu tandanya adalah dengan dibaptis. Saya pikir ini juga agak kurang tepat. Kenapa? Karena orang yang sudah bertobat itu dibaptis, betul. Tapi orang yang dibaptis belum tentu bertobat. Gitu. Apalagi nanti kalau kaitannya dengan metode diselamkan gitu. Karena Tuhan Yesus itu dibaptis. Tapi apakah Tuhan Yesus itu bertobat? Kan enggak gitu lah. Kan enggak selalu harus begitu. Jadi kalau kita baca bertobatlah dan dibaptiskan, itu ada di dalam khotbah-khotbahnya Petrus. Mungkin ada satu kali di Kisah Para Rasul 19 ya. Itu terkait dengan baptisan Yohanes. Ya tentu saja gitu loh. Itu kan bukan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu ya. Nah itu terkait juga dengan yang berikutnya, yaitu memberi diri bukan dipaksa. Saya setuju banget ya, memberi diri tidak dipaksa. Tapi yang menjadi problem adalah kalau ada orang yang sudah dibaptis secara bayi atau masih kecil dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, ya menurut gue sih nggak usah dipaksa juga untuk dibaptis selam gitu. Kenapa? Karena bukan metodenya yang membuat orang itu bertobat atau enggak. Bahkan sekali lagi, penyamun di sebelahnya Yesus penjahat itu tidak dibaptis tapi tetap diterima oleh Tuhan. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Baptisan tuh nggak pernah menyelamatkan. Nah yang ketiga adalah metode. Ini juga jadi salah kaprah ya menurut saya. Kalau itu menjadi sebuah makna sebagaimana Yesus sudah menebus dosa kita, maka kita mati bersama Yesus lalu bangkit. Saya setuju sih dengan makna itu, tapi kan itu gambaran tentang sebuah makna yang tidak harus digambarkan dengan baptisan, diselamkan, lalu kemudian dibangkit. Jadi kalau dipercik itu berarti tidak menunjukkan bahwa kita percaya Yesus bangkit dan mati menebus dosa kita dan bangkit buat kita, kan enggak begitu gitu loh. Memang secara gambarannya, visualnya lebih cocok begitu memang. Tapi enggak selalu harus begitu. Karena sekali lagi Alkitab juga tidak mengajarkan secara mutlak bahwa baptisan metodenya adalah harus diselamkan secara lahiriah gitu loh. Bahkan kalau kita ngomong tadi Kolose pasal 2 ya terkait dengan baptis dan sunat, Paulus berkali-kali juga menekankan bahwa yang penting itu adalah bukan sunat yang lahiriah, tapi sunat yang batin gitu ya. Bukan cuma sekedar kalau ngomong tentang baptisan bukan yang kelihatan dibaptis secara diselam begitu ya. Lalu kemudian itu lebih rohani, lebih spiritualnya lebih bagus gitu daripada orang yang dipercik, kan nggak begitu juga gitu. Nah saya khawatirnya adalah metode ini malah jadi sebuah legalitas gitu, jadi sebuah legalisme. Ada sebuah semangat kalau misalnya tidak dibaptis secara metode selam, akhirnya itu menutup ruang bagi seseorang untuk bertumbuh di dalam Tuhan atau mungkin dalam pelayanan dan seterusnya. Ya saya menghormati semua tata gereja di dalam aliran-aliran yang ada. Nah metode baptisan selam juga menjadi masalah karena ya kan nggak semua orang tuh dalam kondisi yang cukup fit ya. Misalnya ada orang yang sakit lalu bertobat misalnya, ya tapi sudah banyak alat-alat ya, di rumah sakit, kan nggak mungkin kita lepas alat-alatnya lalu kemudian bawa ke kolam dan dibaptis selam. Jangan-jangan kita mempercepat kematiannya sebelum waktu yang seharusnya gitu.
Kan nggak begitu juga sih sebenarnya. Kalau metode itu menjadi mutlak, maka itu sulit sekali untuk dijadikan sebuah konsistensi. Ya, jadi nanti akhirnya bisa, oh yang ini boleh, yang ini enggak, yang ini boleh, yang ini enggak. Oh berarti yang ini sah, nih enggak. Jadi agak jadi susah aja, jadi bias gitu. Jadi yang mana sih? Jadi penekanannya apa? Esensinya atau metodenya gitu. Semoga bisa melengkapi atau mungkin memberi wawasan. Jadi buat saya apakah perlu dibaptis ulang? Jawabannya tidak perlu, karena sah atau tidak sahnya itu terkait dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, mau dia dewasa, mau anak kecil, mau bayi sekalipun, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus itu sudah sah. Dan sekali lagi, di dalam perjalanan iman kita, bukan orang yang dibaptis selam, dipercik atau berkali-kali dibaptis itu mengalami pertumbuhan. Enggak, ya. Orang yang bertumbuh dalam Tuhan itu selalu diawali dengan keyakinan bahwa Yesus sudah datang, mengasihi dia, menebus dosanya, bangkit, dan naik ke surga. Di dalam dia kita menemukan jawaban, dan di dalam dia kita menemukan kekuatan, pengharapan untuk menjalani hidup panggilan kita hari-hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Saya Joy Manik, saya pamit.